Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden yang akan berkontestasi di Pilpres 2024. Kalau kita lihat di beberapa lembaga survei, ada 3 nama yang diunggulkan. Ada Prabowo, ada Ganjar, ada Anies Baswedan. Namun ketiga-tiganya ini belum mendapatkan tiket partai politik yang mengusungnya di 2024. Ada Pak Anies, tapi ini belum lengkap teman-teman, karena belum presidential threshold 20%. Ada calon sebenarnya Partai Demokrat dan PKS itu pun belum mendeklarasikan Pak Anies. Demikian juga dengan Pak Prabowo Subianto, ini juga belum clear koalisi dengan PKB siapa yang akan diusung menjadi calon presidennya, apakah Pak Prabowo atau Muhaimin Iskandar. Juga di KIB juga belum ada calon presidennya. Jadi saat ini memang belum ada partai politik yang penuh mengusung salah satu calon presiden. Misalkan Pak Anies Baswedan ini juga masih Demokrat, Ganjar Pranowo ini juga belum tentu diusung oleh PKB. Ganjar Pranowo belum tentu diusung oleh PDIP. Prabowo kemungkinan apakah maju dengan PKB atau maju sendiri, kita juga belum paham. Jadi artinya hari ini belum ada kepastian siapa capres yang akan maju di 2024. Tapi paling tidak teman-teman, 3 nama ini sudah menjadi sorotan publik. Antara Ganjar, kemudian Prabowo dan Anies Baswedan ini berpeluang maju di 2024. Ada yang menarik juga teman, di Partai Amanat Nasional ini Zulkifli Hasan membebaskan kadernya untuk mengusulkan calon presiden di 2024. Boleh mengusulkan Anies, boleh mengusulkan Ganjar. Nah, sebelum ada pendaftaran capres di KPU, maka hari ini masih bebas. Jadi berbeda dengan suara di Nasdem, suara di PDIP, ini ada aturan. Kalau di PDIP ini yang berhak mengusulkan adalah Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, tidak boleh kadernya mengusulkan siapa-siapa yang akan diusung di 2024. Jadi semua tergantung kepada Megawati, dan itu memang amanah di internal PDIP sendiri. Di Nasdem juga begitu, sepakat bulat mengusung Anies Baswedan, tetapi di PAN ini boleh mengusung Ganjar, boleh mengusung Anies. Sebelum ada keputusan resmi dari partai dari PAN itu sendiri. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari suara.com. Persilahkan kader dukung Anies atau Ganjar. Ketum PAN mengatakan yang tak boleh deklarasi di partai orang, bandel namanya. Nah ini yang disampaikan oleh Zulhas. Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mempersilahkan kadernya mengusulkan nama-nama figur sebagai bakal calon presiden untuk direkomendasikan diusung PAN di Pilpres 2024. Menurutnya, kader tidak akan dilarang dukung nama siapapun selama belum ada keputusan resmi dari partai. Hal itu disampaikan Zulhas dalam sambutannya di acara pengukuhan kader baru PAN di kantor DPP PAN Jakarta Selatan, Selasa, 6 Desember 2022. Dan kita sudah rakernas, sudah muswil, sudah musda. Riau sudah mengusulkan, boleh orang belum diputuskan kok. Calon presidennya ada Anies, ada Ganjar, ada berapa tuh? 7. Boleh nggak? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Kata Zulhas. Jadi ada yang mengatakan usul mau capres Anies, boleh. Jawa Barat mengusulkan Ganjar Pranowo capres, boleh. Sambungnya. Ia menegaskan yang tidak dibolehkan oleh partainya yakni kader melakukan deklarasi di partai politik lain. Yang tidak boleh itu deklarasi di partai orang. Nah itu kan bandel namanya. Itu saya nggak bisa terima itu. Orang PAN ada yang gitu, saya nggak bisa terima, ungkapnya. Menurutnya deklarasi baru bisa dilakukan jika sudah ada nama-nama capres-capres yang sudah resmi didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Saya ke KIP bilang mau deklarasi. Jangan Zul, kenapa bang? Deklarasi itu syaratnya ada capresnya, ada capresnya. 20%-nya cukup. Setelah persyaratannya lengkap, dicek
sama KPU lengkap, oke, baru deklarasi, tuturnya. Untuk itu, kata dia, kekinian koalisi yang dibentuk baru sebatas kerjasama dengan MOU atau perjanjian. Menurutnya, semua masih dinamis. Kalau sekarang itu namanya baru kerjasama. Masih berubah bisa. Besok berubah bisa, lusa berubah, baru semacam MOU. Oleh karena itu salah, nanti kita diketawain orang, pungkasnya. Ada yang berbeda di kunjungan Anies Baswedan di Pekanbaru Riau, Minggu 4 Desember 2022 yang lalu. Kader berseragam PAN mendeklarasikan dukungan Anies Baswedan dalam kunjungannya di Jalan Gajah Mada, Pekanbaru Riau. Para kader PAN Riau dimotori pengurus DPD PAN Riau, Tengku Zulmizan, naik ke atas panggung membentangkan spanduk simpul relawan Anies yang merupakan kepanjangan dari PAN untuk Indonesia Sejahtera Provinsi Riau. Tengku Zulmizan mengungkapkan agar DPP PAN memperhatikan arus bawah dalam membuat keputusan terkait bakal calon presiden yang akan diusung di Pilpres 2024. Dia pun mengungkapkan jika Anies Baswedan juga merupakan salah satu kandidat capres PAN, ungkapnya. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait suara arus bawah dari PAN yang inginkan Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024. Dan ini menurut Zulhas tidak masalah kader PAN mengusulkan calon presiden atau mendeklarasikan calon presiden, tidak ada masalah, asalkan menurut Zulhas tidak boleh deklarasi di partai orang lain. Karena kemarin di Riau, teman-teman, ada kader PAN yang deklarasi mendukung Anies dalam acara Partai Nasdem. Itu yang kata Zulhas tidak boleh. Katanya kalau itu dilakukan bandel namanya. Tetapi bandel atau tidak bandel, teman, itu adalah salah satu usulan, salah satu dukungan dari kader PAN untuk Pak Anies Baswedan. Dan saya yakin mereka akan bersikukuh, mereka akan berpegang pada pendiriannya mendukung Pak Anies di 2024 walaupun mereka dikeluarkan dari PAN. Itu saya pikir tidak masalah. Kalau misalkan pengurus yang mendeklarasikan itu, teman-teman, bukan anggota DPR, saya pikir tidak begitu masalah, teman, dikeluarkan oleh Zulkifli Hasan misalnya seperti itu. Dan saya melihatnya kalau ini dibiarkan, ada suara PAN yang pecah jadi dua, ada yang dukung Ganjar, ada yang mendukung Anies. Kemungkinan PAN juga kedepannya akan pecah di Pilpres 2024 atau di pemilu di 2024. Ada dua kubu, teman, yang saling dukung-mendukung di internal PAN. Nah, kalau ini dibiarkan, maka peluang PAN untuk mendapatkan suara masuk di parlemen ini juga akan berat, teman-teman, karena tidak ada persatuan di internal PAN sendiri. Bisa jadi anggota PAN itu malah mendukung Partai Umat yang didirikan oleh Pak Amin Rais. Dulu PAN didirikan oleh Pak Amin Rais, karena Pak Amin Rais sudah tidak ada di PAN, mendirikan partai baru. Nah, kemungkinan kader PAN juga bisa masuk di Partai Umat yang didirikan oleh Pak Amin Rais. Dan menurut saya, Zulhas itu harusnya memperhatikan suara arus bawah. Siapa sebenarnya yang mayoritas didukung kader PAN itu untuk calon presiden di 2024. Kalau itu misalkan pilihannya ke Anies Baswedan, kenapa Zulkifli Hasan kok mau berseberangan dengan arus bawah? Ini berbahaya, teman, ya. Karena pemilik suara itu ada di bawah, bukan di pengurus tetapi di kader Partai Amanat Nasional. Jadi kalau kader PAN itu tidak mendukung apa yang disampaikan oleh Zulhas, misalkan mendukung Ganjar, karena kemarin kelihatannya Zulhas juga sudah mendukung Ganjar, teman. Padahal kalau kita lihat ada gambarnya Pak Zulhas itu pernah sholat Idul Fitri sama Pak Anies Baswedan. Itu sebenarnya menunjukkan adanya kekompakan sebenarnya antara Zulhas sama Pak Anies Baswedan. Cuman sekarang Zulhas ternyata ini kemarin juga mendukung Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024. Nah, sikap seperti ini, teman, yang tidak konsisten menurut saya. Siapa yang didukung harusnya satu, teman. Jadi tidak kemana-mana yang mengakibatkan ini saling dukung-mendukung di antara kader Partai Nasional dan bisa mengakibatkan PAN bisa menjadi pecah, teman-teman. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi.
Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.